Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Hai, aku Selatiananda dari absen 33. Aku Yujian Syaura dari absen 9. Oke. Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Januar Ahmed Majidi dari absen 19. Nama saya Reno Parabimel dari absen 7. Nama saya Rakyat Ardiansyah, saya dari kelas 9D, absen 2019. Beda nangis kan? Beda nangis ya. Nama saya Reno Tiwa dari absen 12. Nama budaya perkenalkan, nama saya Giri Fervito, absen 14 dari kelompok 1 PPKN. Terdapat 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Dari agama pertama yang menampilkan agama Indonesia, agama tertua yaitu agama Hindu, lalu agama yang berpusat pada kerajaan Sriwijaya yaitu agama Buddha yang mencakup wilayah Sumatera hingga beberapa wilayah Asia Tenggara di Nusantara. Dilanjut dengan para pedagang etnis Tionghoa dan Muslim yang menetap lalu menyebarkan agama Konghucu dan Islam. Sampai yang terakhir, yaitu penyebarluasan agama Kristen, Protestan, dan Katolik oleh bangsa Eropa sebagai salah satu perwujudan tujuan 3G, yaitu gospel. Dengan terukirnya sejarah yang panjang ini, menghasilkan Indonesia memiliki banyak ajaran agama yang bisa dianut. Dengan begitu, perbedaan ini bukanlah ajang bagi kita untuk terus berkembang, bukan malah menjadi alasan kita untuk saling terpecah belah. Jumat 27 Juni 2025, sebuah kegiatan ibadah yang dilakukan sekelompok pelajar di sebuah villa di desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Sukabumi, mendadak berakhir ricuh. Awalnya acara tersebut berlangsung seperti biasa, namun mendadak sekelompok warga mendatangi lokasi. Mereka memprotes kegiatan itu karena dianggap tidak memiliki izin, apalagi bangunan yang digunakan bukan rumah ibadah resmi, melainkan sebuah villa. Protes yang semula berupa teguran berubah menjadi pembubaran paksa. Dalam video viral, tampak sejumlah orang masuk ke area villa, membubarkan peserta ibadah, dan merusak fasilitas di sekitaran. Pintu gerbang, gazebo, taman, hingga salib ikut menjadi sasaran. Bahkan ada motor dan mobil peserta yang ikut rusak. Suasana jadi kacau, sementara para peserta retreat, sebagian besar pelajar, terlihat ketakutan dan trauma. Kabar ini cepat menyebar di media sosial, memicu perdebatan luas soal toleransi dan hukum. Pihak kepolisian Sukabumi segera turun tangan. Kapolres menegaskan bahwa bangunan itu bukan gereja, melainkan villa yang digunakan sebagai tempat ibadah tanpa izin. Sebelumnya, pelaku komunitas bersama aparat desa tersebut sudah mengimbau agar lokasi tersebut tidak digunakan untuk ibadah. Namun diduga imbauan itu tidak diindahkan. Polisi kini memproses kasus ini dan menelusuri pelaku perusakan. Sehari setelah insiden, musyawarah dilakukan antara warga, tokoh agama, dan pihak pemerintah setempat untuk menenangkan situasi. Saat ini kondisi dilaporkan secara kondusif, tetapi banyak pihak menyoroti bagaimana insiden ini mencerminkan rapuhnya komunikasi dan pentingnya izin resmi dalam kegiatan keagamaan. Banyak yang berharap kejadian ini menjadi pelajaran agar konflik serupa bisa dicegah tanpa kekerasan. Pertanyaan 1, jelaskan kaitan antara sila pertama dengan UUD pasal 29 ayat 1 dan 2. Pada asas-asas yang tertulis dalam 5 dasar yang menjadi falsafah negara bernamakan Pancasila, khususnya sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa yang membahas nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan. Sila pertama menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang meyakini adanya Tuhan, membebaskan seluruh umat untuk menganut agama yang diakui sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Diperjelas pula dengan UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2 yang menegaskan bahwa setiap
warga negara berhak memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya tanpa gangguan, selama masih sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam kasus ini, warga memprotes karena rumah singgah atau villa masyarakat setempat diduga dijadikan tempat ibadah oleh umat Nasrani tanpa izin yang resmi dan tidak mengindahkan teguran-teguran masyarakat sebelumnya. Akibatnya, masyarakat yang sudah lebih menegur dengan kata-kata pun tidak kuat menahan amarah untuk menegur mereka dengan tindakan langsung. Dari sisi hak, kegiatan ibadah ini seharusnya diperbolehkan. Namun, melihat dari sisi aturan, penggunaan bangunan sebagai tempat ibadah memang memerlukan legalitas atau izin masyarakat setempat untuk mencegah konflik sosial yang diinginkan. Kalaupun jika ada pelanggaran perizinan atau legalitas, penyelesaiannya bisa melalui prosedur hukum, bukan tindakan kekerasan atau perusakan massa. Pertanyaan kedua, bagaimana tanggapan kalian tentang pembukaan ibadah yang terjadi di Sukabumi? Apakah sudah sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar, dan berikan alasannya. Berdasarkan kasus pembubaran ibadah di Sukabumi, seperti yang diberitakan, tindakan tersebut tidak sesuai dengan nilai Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maupun Undang-Undang Dasar 1945, karena sila pertama Pancasila menekankan penghormatan terhadap kebebasan beragama dan menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Pembubaran ibadah dan perusakan bangunan melanggar prinsip saling menghormati antar umat beragama. Bukan penyelesaian secara tenang dan dengan kepala dingin, tidak secara damai. Undang-Undang 1945, Pasal 29 ayat 2, pasal tersebut menjamin kemerdekaan tiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Tindakan pembubaran ibadah berarti menghalangi hak konstitusional warga negara. Tindakan pembubaran ibadah dan perusakan bangunan di Sukabumi melanggar nilai Pancasila sila pertama dan pasal UUD 29 tahun 1945 karena mengabaikan prinsip toleransi, kebebasan beragama, dan hak asasi warga negara Indonesia, serta melanggar cara penyelesaian masalah yang demokratis dan bijaksana. Pertanyaan ketiga, bagaimana kalian menyikapi perbedaan antara umat beragam dan kepercayaan yang ada di Indonesia? Kami menyikapi perbedaan antar umat beragam dan kepercayaan di Indonesia dengan saling menghormati dan menghargai setiap keyakinannya. Kami tidak memaksa agama kami kepada orang lain serta mengutamakan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat teman kami yang berbeda agama merayakan hari besar, kami mengucapkan selamat dan menjaga sikap yang sopan. Bahkan benar mengalaminya ketika guru kami yang beragama Kristen merayakan Natal. Kami mengucapkan Merry Christmas kepada beliau sebagai bentuk kehormatan. Menariknya, beliau juga sangat menghargai kami dan selalu mengimbau agar kami tidak meninggalkan sholat dan tetap menjalankan ibadah kami dengan baik. Selain itu, jika ada kegiatan bersama seperti kerja bakti, kami bekerja sama tanpa memandang perbedaan agama. Kami juga berusaha tidak menyinggung ajaran atau ibadah orang lain. Misalnya, dengan menjaga suara saat mereka beribadah. Dengan cara ini, kami dapat hidup berdampingan secara damai dan menjadikan keberagaman sebagai kekuatan bangsa. Yang keempat, apakah kalian memiliki teman yang berbeda agama dan kepercayaan? Bagaimana kalian membangun sikap toleransi antar teman? Dengan agamanya, ajaran agama yang ada di Indonesia, sudah sepatutnya kita membangun toleransi dengan teman yang berbeda agama dan atau kepercayaan agar tercipta lingkungan yang damai, nyaman, dan kondusif. Penerapan sikap-sikap tersebut bisa dilakukan dengan saling menjaga antar umat beragama, yaitu dengan cara tidak merusak fasilitas ibadah agama lain dan tidak saling mengejek antar umat beragama. Saling bantu antar umat beragama, yaitu jika mempunyai teman yang berbeda agama dan saling memiliki masalah, kita membantu mereka tanpa membedakan agama mereka. Saling menghargai antar umat beragama, yaitu dengan cara tidak mengganggu ibadah agama lain. Aplikasi nyata. Di organisasi saya mempunyai rekan yang beragama Kristen Protestan. Selama pelaksanaan kegiatan pesantren Ramadan, beliau ini selalu membantu berjalannya rangkaian acara ini, seperti mengawasi barisan saat tilawah bersama, ikut mendukung berjalannya pengumpulan infak Ramadan dengan turut serta membayar infak, serta mengikuti acara buka iftar 2 yang dilakukan saat bulan puasa. Beliau sangat menghargai ibadah dan kegiatan yang dilakukan oleh
oleh umat muslim. Hal ini menunjukkan bahwa setiap sikap kita terhadap teman-teman yang berbeda agama akan menunjukkan seberapa besar kita saling menghargai antara satu sama lain. Rekan organisasi saya ini membuktikan kalau sikap toleransi dan saling menghormati antar umat beragama bukanlah hal yang sulit dilakukan, melainkan suatu hal yang wajib dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan 5. Bagaimana solusi yang kelompok kalian tawarkan untuk merawat toleransi antar umat beragama di Indonesia agar sesuai dengan nilai ketuhanan dan UUD 1945? Solusi yang kami tawarkan untuk merawat toleransi antar umat beragama di Indonesia agar sesuai dengan nilai ketuhanan dan UUD 1945 adalah menanamkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan sejak dini. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan karakter berbasis nilai agama dan Pancasila, sehingga setiap individu memahami kebebasan beragama sebagai dijamin pasal 29 UUD 1945. Selain itu, kami mengusulkan forum dialog lintas agama secara rutin untuk mencegah kesalahan pahaman dan konflik. Dalam kehidupan sehari-hari, kami bisa saling mendukung tanpa mengganggu, meyakinkan sehari-hari. Misalnya saat bulan Ramadan, umat-umat non-muslim saling bekerja sama agar tidak makan ataupun minum di depan orang yang sedang berpuasa. Sebagai bentuk penghargaan kepada umat muslim, kami juga mendorong kerjasama dalam kegiatan sosial seperti gotong royong atau bakti lingkungan agar bisa persatuan semakin kuat, dan jika terdapat permasalahan yang terjadi antar umat beragama, selesaikanlah permasalahan tersebut dengan tenang dan baik. Jangan langsung menggunakan tindakan kekerasan fisik. Dengan cara ini, toleransi terjaga, konflik antar umat beragama dapat dicegah, dapat nilai ketuhanan tetap selaras dengan UUD 1945. Perbedaan antar umat beragama dan kepercayaan yang ada di Indonesia bukanlah semata-mata sebagai keberagaman dan kekayaan bangsa kita saja. Namun, itu merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan pada negeri ini agar kita bisa saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di antara warga Indonesia. Perbedaan tersebut bukanlah penghalang bagi kita untuk terus bersatu dan membentuk negara Indonesia yang lebih baik dan maju. Karena pada dasarnya, jika dilihat dari perspektif individu terlebih dahulu, agama merupakan fondasi atau tiang dari seorang warga negara untuk taat pada ajaran agamanya dan takut akan Tuhannya. Sehingga jika seorang warga negara sudah memegang teguh agamanya, dia akan takut untuk berbuat hal-hal yang tidak pantas dan merugikan masyarakat dan negara. Seseorang yang sangat taat pada agamanya akan tahu betapa pentingnya menjaga perdamaian di masyarakat, bagaimana cara menghargai perbedaan yang ada, dan pastinya tidak akan mau membiarkan keegoisannya menimbulkan suatu konflik agamanya menimbulkan masyarakat. Jika seluruh warga negara di Indonesia memiliki paham dan cara pandang yang sama, kami pikir negara ini akan jauh lebih melesat daripada yang bisa dibayangkan. Karena dengan hati yang bersih dan kelapangan dada untuk menerima semua perbedaan, inilah yang akan membuat keberagaman di Indonesia bukanlah suatu hal yang perlu dipermasalahkan, melainkan suatu hal yang wajib dibanggakan, dilestarikan, dan ditanamkan pada jiwa-jiwa para pemuda bangsa.